Saudara, proses evakuasi para korban tabrakan beruntun di kilometer 92+200 arah Jakarta Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat kemarin berlangsung dramatis karena di bawah guyuran hujan. Petugas dan warga bahu-membahu mengevakuasi para korban kecelakaan. Mereka harus dikeluarkan dari dalam mobil dan digotong ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak di Purwakarta. 1 orang meninggal dan 29 orang lainnya luka-luka dalam peristiwa ini. Dirlantas Polda Jawa Barat menerjunkan tim analisis kecelakaan lalu lintas untuk mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi menyebut pihaknya masih meneliti apakah truk tronton penyebab utama kecelakaan tidak bisa mengerem saat kejadian. Akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Dari keterangan polisi, kecelakaan terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Bandung ke Jakarta. Kecelakaan terjadi saat cuaca sedang turun hujan dan kondisi jalan yang menurun. Truk pengangkut kardus melaju di jalur kanan Tol Cipularang. Truk diduga mengalami remblong dan kemudian menabrak kendaraan di depannya yang sedang berjalan lambat. Kendaraan di belakang kemudian juga ikut menabrak truk. Dan saudara, kecelakaan ini menyebabkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu menumpuk. Kecelakaan maut beruntun melibatkan 17 kendaraan, menyebabkan 1 orang tewas dan 29 lainnya luka-luka di Tol Cipularang terjadi Senin petang. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 diduga akibat truk gagal melakukan pengereman. Aan mengatakan temuan di lokasi truk itu berada di posisi gigi 4. Itu kita cek posisi persneling, persneling itu ada di gigi 4. Artinya dengan turunan yang seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Jadi menggunakan rem. Kemungkinan ya bisa gagal rem. Menurut pengakuan salah satu korban selamat yang dirawat di IGD Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, saat kejadian kondisi jalan tengah diguyur hujan. Tiba-tiba dari arah belakang truk tronton dengan kecepatan tinggi menabrak mobilnya dan kendaraan lainnya. Di saat itu saya lagi berhenti karena ada perbaikan jalan kan, jalanannya itu macet. Jadi saya berhenti. Pas saya mau megang HP, itu tiba-tiba dari belakang itu menghantam mobil saya. Jadi posisinya itu yang dihantam duluan kayaknya mobil saya. Oh, yang pertama di itu mobil ibu dulu gitu. Karena posisinya di saat itu nggak ada kecelakaan. Polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab pasti kecelakaan ini. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana hasil olah TKP kecelakaan beruntun di Tol Cipularang? Apakah dugaan sementara penyebab kecelakaan ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas bersiap di Bandung, Jawa Barat. Apakah dugaan sementara karena remblong, Fida? Loh, kok aku nggak ada suara? Kami sepertinya mengalami kendala komunikasi dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang bersiap di Bandung, Jawa Barat untuk memantau perkembangan terkini setelah olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pada Selasa pagi tadi di Tol Cipularang. Kita kembali ke Fida. Fida? Kecelakaan. Jadi dugaan sementara karena remblong?
Ya, Maidop dan juga saudara, untuk update korban yang hingga siang hari tadi ini masih ditangani di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, hingga siang tadi ini total ada 22 korban begitu ya, yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sebelumnya, Maidop dan juga saudara, di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini ada 30 korban kecelakaan beruntun kilometer 92 tol Cipularang yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak pada hari Senin kemarin. Dan dari 30 korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, 1 diantaranya merupakan korban meninggal dunia. Lalu 29 ini merupakan korban luka-luka, di mana 7 diantaranya ini adalah korban luka berat. Lalu juga 22 diantaranya ini merupakan korban luka ringan. Dan dari ke-29 korban luka-luka, hari ini, tepatnya di pagi hari tadi, ini sudah ada 7 korban luka yang dirujuk ke domisili mereka masing-masing, tepatnya di Jakarta, Purwakarta, dan juga Bekasi. Sementara untuk korban meninggal dunia pada dini hari tadi, ini juga sudah dipulangkan ke kediamannya. Dan juga untuk sampai siang hari tadi, Maidop dan juga saudara, ke-22 korban luka, baik itu ringan dan juga luka berat, ini masih menjalani perawatan intensif. Tapi kalau pada saat malam kejadian, ini keseluruhannya ditangani di instalasi gawat darurat, maka sejak pagi hari tadi, ini keseluruhannya sudah dipindahkan ke kamar rawat inap. Dan informasi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta bahwa pada hari ini 5 dari 7 korban, maksud kami 4 dari 7 korban luka ini akan menjalani operasi. Operasi yang akan dijalani ini adalah terkait operasi penanganan luka pada kepala. Karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Abdul Razak, untuk korban dengan luka ringan ini mayoritas adalah maksud kami untuk korban dengan luka berat ini mayoritas ini adalah luka patah tulang, lalu juga ada trauma di bagian leher dan juga luka di bagian kepala. Sementara untuk sopir, Maidop dan juga saudara, sampai siang hari tadi informasinya memang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sopir ini merupakan sopir truk tronton yang memang diduga sebagai truk yang memicu terjadinya kecelakaan pada Senin sore kemarin. Tapi informasi terbaru yang baru saja kami dapatkan dari Kepala Divisi Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta begitu ya, bahwa pada pukul 14.30 tadi, Maidop dan juga saudara, sopir truk tronton yang memang sebelumnya mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan tentunya dengan sejumlah pengawasan dari pihak kepolisian, ini sudah atau keluar dari rumah sakit. Dengan kemudian dari pihak rumah sakit ini menyerahkan ke Kepolisian Lalu Lintas Polresta Purwakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam terkait bagaimana kemudian kecelakaan lalu lintas ini terjadi. Demikian, Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung, kami koreksi dari Purwakarta, Jawa Barat. Usai jeda saudara, di Kompas Petang kami kembali dengan informasi sambil terisak. Menkom Digi Mutia Hafid menyampaikan permintaan maaf anak buahnya terlibat judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mundur jika terbukti terlibat dalam praktik judi online.